Shalom aleihim, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Alfa Omega, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat tema ini pasti aneh kedengaran di Bapak Ibu. Begini temanya: Yesus mengutus Yohanes Pembaptis. Ya, saudara-saudara ya. Yesus mengutus Yohanes Pembaptis. Ini masih dalam rangka seri tentang Bapa ya, Bapak Ibu Saudara ya. Yesus kok mengutus Yohanes Pembaptis? Kan yang lahir Yohanes Pembaptis dulu baru Yesus. Bagaimana bisa Yesus mengutus Yohanes Pembaptis gitu. Kan tadi sudah saya bilang, ini judul ini pasti kedengarannya aneh ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara perlu pemahaman Alkitab tingkat tinggi ya, tingkat tinggi. Ikut belajar Alkitab Bapak Ibu Saudara ya. Yesus mengutus Yohanes Pembaptis. Pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah mengutus Yohanes Pembaptis. Nah, itu logis, Pak. Allah mengutus Yohanes Pembaptis, logis. Firman mengutus Yohanes Pembaptis, agak enggak logis, Pak. Itu firman kan Allah juga. Firman adalah Allah, itu kan pribadi berbeda, Pak. Yang masih menganggap Allah itu pribadi, sini, sekolah, ya. Allah itu roh, kalau roh itu pasti satu, ya. 1 Korintus 12 ayat 4 ayat 13. Satu roh, nggak mungkin dua, mosok roh kok pribadi ya. Jadi firman mengutus Yohanes Pembaptis, 50-50 Pak, setengah masuk akal. Yesus mengutus Yohanes Pembaptis, wah ini sulit Pak dipahami. Baik Bapak Ibu Saudara, kita pakai ayat Alkitab ya. Maleaki 3 ayat 1. Maleaki itu kitab perjanjian lama di Alkitab kita yang terakhir tuh ya. Perjanjian lama kitab terakhir. Maleaki 3 ayat 1. Lihat, aku mengutus utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini sama juga dengan Matius 11 ayat 10. Ya, di situ sudah tulis hal yang sama. Aku, siapa aku? Ayat Alkitab itu very clear dan sangat jelas. Aku ini muncul sejak Kejadian 1 ayat 29, muncul kata aku. Diakhiri di Wahyu 22 ayat 20. Aku juga. Siapakah aku? Wahyu 22 ayat 16 menulis aku Yesus. Jadi lihat, Yesus Allah. Loh, Yesus kok Allah Pak? Lah iya, Yesus kan Allah. Dari dulu Yesus itu Allah. Yesus Allah menyuruh utusanku, utusan Yesus Allah, yaitu Yohanes Pembaptis, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan Yesus Allah. Ya, catat ya, Yesus Allah mengutus Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus Allah mengutus Yesus manusia, karena Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi manusia. Pak, kami kok logika kami dibikin jungkir balik? Pak, nggak perlu jungkir balik kalau Anda memahami Alkitab tingkat tinggi. Yesus Allah mengutus firman menjadi manusia, mengutus Yesus manusia. Ya. Di dalam Lukas 6 ayat 29, Yesus diutus Allah. Yesus Kristus diutus oleh Yesus Allah. Karena Allah itu Yesus. Dari dulu Allah itu Yesus. Ya, Allah punya nama diri Yesus ya. Yaitu Alfa Omega itu. Baik, jadi Yohanes Pembaptis lahir lebih duluan, diutus oleh Yesus Allah.
lalu lahir juga 6 bulan kemudian Yesus manusia, juga diutus oleh Yesus Allah. Ya. Saya ulang, Yohanes Pembaptis diutus oleh Yesus Allah, lahir duluan, 6 bulan lebih dulu, lalu 6 bulan kemudian lahirlah Yesus manusia, juga diutus oleh Yesus Allah. Jadi baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus manusia, dua-duanya diutus oleh Yesus Allah. Ini ayat Alkitab. Maleakhi 3 ayat 1, Yesus Allah mengutus Yohanes Pembaptis. Yohanes 6 ayat 29, Yesus Allah mengutus Yesus manusia. Lalu Yesus berkata, siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Kalau kalian lihat aku, lihat yang mengutus Yohanes. Benar nggak? Perlu pemahaman Alkitab tingkat tinggi. Ikut sekolah Alkitab. Ya sepanjang Anda jadi orang Kristen nggak pernah dengar kayak gini. Ya. Tidak pernah Anda dengar bahwa Yesus Allah mengutus Yohanes Pembaptis. Oke, jadi Yohanes Pembaptis diutus oleh Yesus Allah mendahului 6 bulan lebih awal dari kelahiran Yesus manusia. Baik, lalu apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Ini yang jarang disadari oleh orang. Yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah pertama, cari murid. Siapa murid Yohanes Pembaptis? Di dalam Yohanes 1 ayat 40 di situ disebut Andreas. Ya. Kemudian siapa lagi di ayat 44-45? Yohanes 1 ayat 44 ayat 45 bahwa Petrus, Filipus, Andreas, Nathanael. Nathanael itu nanti Bartolomeus ya. Itu sama-sama dari kota Betsaida ya. Apakah Petrus sama Filipus jadi murid Yohanes Pembaptis juga? Ini 50-50 kemungkinannya. Tetapi kalau Andreas dan Nathanael, ya. Andreas dan Nathanael, kalau Andreas 100%, kalau Nathanael itu kemungkinan 90% adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Ya, karena Nathanael itu dipuji oleh Yesus. Engkau Yahudi sejati gitu ya. Ketika melihat Nathanael, Yesus ketika melihat Nathanael, ya, kamu Yahudi sejati, tidak ada kepalsuan ya. Keempat nama ini akhirnya menjadi murid Yesus juga. Petrus, Filipus, Andreas, Nathanael itu Bartolomeus. Ini menjadi murid Yesus juga. Filipus kritis ya toh. Petrus ini juga kritis juga ya. Nathanael ini Yahudi sejati. Baik Bapak Ibu Saudara, jadi pertama Yohanes punya murid. Jadi duluan mana? Duluan Yohanes apa duluan Yesus punya murid? Ya duluan Yohanes Pembaptis maksudnya. Beberapa murid Yohanes Pembaptis akhirnya nanti jadi murid Yesus, yaitu Andreas dan Nathanael. Jadi hal pertama adalah cari murid. Nomor 2, membaptis. Yohanes Pembaptis membaptis duluan. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 26 dan ayat 31 Yohanes membaptis supaya Yesus dinyatakan di Israel. Yesus membaptis belakangan, duluan siapa Pak? Duluan Yohanes Pembaptis. Ya, Yesus membaptis itu di dalam Yohanes 3 ayat 22. Yesus membaptis. Siapa yang dibaptis? Ya murid-murid Yesus. Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ayat 16 ya, 16-17 itu ya. Jadi yang kedua dilakukan Yohanes membaptis untuk memperkenalkan Yesus, menyatakan Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 31. Banyak orang nggak tahu toh. Yohanes membaptis tujuannya ngasih tahu nanti Yesus juga membaptis yang belakangan datang ya. Cari murid sudah, membaptis sudah. Lalu memberitakan Injil. Loh kok aneh. Yohanes memberitakan Injil. Iya, Yohanes memberitakan Injil. Injil itu Yesus. Ya Injil itu bukan kitab, bukan. Anda yang masih memahami Injil itu kitab, direvisi yuk, ya. Anda sudah disesatkan puluhan tahun oleh pendetamu loh yang mengatakan Injil itu kitab. Injil itu pakai I huruf besar, Injil artinya Yesus. Yohanes memberitakan Injil kerajaan surga di dalam Lukas 3 ayat 18 ya, memberitakan Injil ya. Terus
Apa yang diberitakan Yohanes Pembaptis? Ya nanti Yesus itu di dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu apa? Ya di surga apa itu? Allah. Jadi Yohanes Pembaptis nanti memberitakan bahwa Yesus itu nanti Allah. Itu maksudnya Yohanes Pembaptis memberitakan Injil. Yesus juga memberitakan Injil belakangan. Yohanes duluan ya, di dalam Lukas 4 ayat 44. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sementara Yohanes Pembaptis memberitakan Injil kerajaan surga, kan sami mawon. Berarti bukan kitab, ya bukan kitab. Waktu itu ya kitab belum ada. Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada. Yesus memberitakan Injil, memberitakan dirinya sendiri nanti di dalam kerajaan Allah, di surga maksudnya. Yohanes Pembaptis juga memberitakan dia itu, Yesus itu nanti di surga. Ya, kemudian itu nomor 3, nomor 4 mengajari doa. Ini yang bikin jungkir balik Bapak Ibu Saudara. Ternyata Yohanes Pembaptis sudah lebih dulu mengajarkan doa Bapa kami. Bikin Anda tepuk jidat. Ya, ini menjungkir balikkan kekristenan karena Yohanes Pembaptis sudah duluan mengajarkan doa Bapa kami. Perhatikan. Tadi kan ada satu murid, mantan muridnya Yohanes Pembaptis, namanya Andreas. Andreas ini di dalam Lukas 11 ayat 1 ngomong begini, Tuhan Yesus, tolong dong ajarin kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes ke murid-murid saya, kan mantan muridnya Yohanes, Tuhan Yesus, tolong ajarin doa sama seperti yang diajarkan Yohanes. Apakah Yesus kaget? Enggak. Ya aku kan belum pernah ketemu Yohanes, aku kan belum pernah ngobrol-ngobrol panjang lebar sama Yohanes. Apakah Yesus jawab begitu? Tidak. Kenapa begitu? Karena Yesus Allah mengutus Yohanes. Yesus Allah yang sama juga mengutus Yesus manusia. Jadi Yesus ngerti Yohanes itu ngapain datang ke bumi untuk mendahului aku, membuka jalan untuk aku. Maka Yesus ngerti doa yang diajarkan oleh Yohanes adalah doa yang ditulis di dalam Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Hal yang sama di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15 ya. Jadi Bapa kami yang di surga, berarti Yohanes juga nulis hal yang sama. Betul, perhatikan Lukas 11 ayat 1. Yohanes Pembaptis duluan mengajarkan doa Bapa kami. Jadi dalam tanda petik Yesus njiplak dong. Yes. Ya, karena kan Yohanes memang mendahului Yesus, disuruh buka jalan. Ya doa Bapa kami duluan, Yohanes Pembaptis memberitakan Injil duluan, baptis duluan, cari murid duluan. Ya. Ya, clear sampai sini? Jadi Yesus Allah mengutus Yohanes Pembaptis, itu pun Anda sudah bingung. Apalagi sekarang lihat fakta bahwa doa Bapa kami ternyata njiplak dari Yohanes Pembaptis. Ya enggak apa-apa, memang Yohanes Pembaptis diutus duluan kok. Lalu saudara, fakta menunjukkan semua rasul, semua murid enggak ada yang jalanin doa Bapa kami. Ya, ada tayangan kami ya, hal itu ya. Mengapa? Alasannya semua rasul enggak ada yang doa Bapa kami. Tidak pernah ada di Alkitab mencatat rasul doa Bapa kami, murid doa Bapa kami, enggak ada. Karena murid tahu ya mendingan doa ke Yesus yang bisa mengampuni dosa, Yesus yang bisa mengabulkan doa Yesus gitu. Doa Bapa kami itu kan doanya Yohanes sama. Yohanes mengajarkan ke murid duluan, lalu Yesus juga tanda petik jiplak nyuntek doanya Yohanes. Ya karena sama-sama. Yohanes juga diutus oleh Yesus Allah, Yesus manusia juga diutus oleh Yesus Allah. Jadi Yesus manusia ngerti. Ya, kok Yesus manusia bisa tahu doa Bapa kami ya, yang diajarkan Yohanes kan sama-sama diutus Allah. Ya, apalagi Yesus manusia ini rohnya roh Allah. Nah, ya. Itu ayat Alkitab semua. Jadi jujur saja Yesus itu sebenarnya doa Bapa kami itu njiplak Pak ya. Betul. Ya, ini kata-kata saya njiplak ya. Kan Andreas ngomong gini, ajarkan doa yang sama seperti, Pak tolong beliin saya mobil sama seperti punyanya Pak HTD ya. Pak Pendeta HTD ya.
Lalu Anda membeli persis sama seperti kendaraan atau mobil yang saya punya. Ya. Ya, begitu ya, sama seperti ya. Pak, tolong beliin kacamata sama seperti punya Pak HTD. Ya, Anda harus beli persis nih kayak gini nih. Ya. Pak, tolong cariin jodoh yang sama seperti Pak HTD waktu muda. Oh, waktu muda nggak kayak gini, ini udah tua, saudara. Ini udah 5-8 tahun ya. Saya ingin mengatakan bahwa Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang tertulis di dalam Lukas 11 ayat 2-4 maupun Matius 6 ayat 9-15 itu sama persis dengan doa yang diajarkan Yohanes pada murid-muridnya. Supaya Anda clear sekarang. Dan tidak pernah ada rasul-rasul yang mau menjalankan itu. Karena rasul-rasul ngerti, oh Bapak itu cuma kiasan Yesus. Ya mendingan doa langsung pada Yesus, ikutin Maria. Maria ibunya Yesus doa kepada siapa? Tuhan Allah Maha Kuasa. Zakaria imam waktu itu. Zakaria ini imam. Imam kan mestinya doanya ke Yahweh. Zakaria berubah doanya. Sama dengan Maria. Maria kan juga tadinya doa ke Yahweh. Sama ya Maria doa kepada Tuhan Allah Maha Kuasa. Di dalam Lukas 1 ayat 47, 49 ayat 67 Allah Israel, Tuhan Allah Maha Kuasa. Ya murid-murid ikut itu, padahal disuruh doa Bapa kami. Itu kan doanya Yohanes Pembaptis ke murid-murid. Lagian bagi kami Bapa kami satu yaitu Allah. Yohanes 8 ayat 41. Para murid itu doanya ke Allah, nggak mau doa ke Bapa. Gitu. Tidak pernah ada orang Israel doa ke Bapa, yang doa itu ke Allah. Bapa kami satu, yaitu Allah, yang jadi Allah, yang doanya ke Allah bukan ke Bapa. Padat, singkat, dan clear, Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa seperti itulah kebenaran Alkitab. Yesus mengutus Yohanes Pembaptis. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah yang kudus, yang maha kuasa, Allah Alfa Omega, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.